Saudara, Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur di 20 hingga 21 Desember 2023 lalu memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 6%. Lalu suku bunga deposit facility di 5,25% dan juga suku bunga lending facility di angka 6,75%. Ada beberapa hal yang dilihat dan juga dipandang Bank Indonesia langkah untuk mempertahankan BI rate di angka 6% seperti penguatan nilai tukar rupiah, lalu juga inflasi tetap terkendali di angka 2,5 plus minus 1% pada 2024. Kita tahu sepanjang 2023 Bank Indonesia selalu konsisten untuk membuat kebijakan yang pro stability dan juga pro growth di saat yang sama. Jadi untuk mempertahankan atau menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, ini juga untuk menjaga inflasi terkendali. Selain itu, di sisi pro growth, Bank Indonesia membuat kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar ini juga dilakukan untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan juga rumah tangga. Selain untuk membuat atau menjaga pro growth dan juga pro stability, Bank Indonesia juga terus membuat kebijakan-kebijakan terutama untuk perluasan transaksi keuangan digital, saudara. Ini salah satunya ada beberapa target dan juga angka yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di sepanjang 2024 seperti target penggunaan KRIS ada di target 55 juta pengguna, lalu volumenya di tahun ini ditargetkan akan mencapai 2,5 volume transaksi sepanjang 2024. Target-target ini ditempuh dan dilakukan Bank Indonesia untuk mendorong inklusi ekonomi keuangan digital. Tidak hanya KRIS, tapi tahun ini BI juga akan mulai fokus untuk mengimplementasikan Kartu Kredit Indonesia atau KKI, terutama segmen pemerintah dengan mengembangkan KKI fitur online payment. Selain KRIS, lalu juga ada KKI yang juga sudah dimulai implementasinya pada tahun lalu adalah perluasan local currency transaction atau LCT. Ini kebijakan ini atau kerjasama antara Indonesia dengan negara lain ini dilakukan supaya penggunaan mata uang dolar ini bisa ditekan antar negara. Sehingga saudara misalnya Anda pergi ke Malaysia, kita tidak perlu lagi membayar dengan dolar tapi bisa langsung rupiah dan juga ringgit. Kerjasama sudah dilakukan dengan beberapa negara, yang teranyar di tahun lalu sekitar bulan November adalah dengan Bank of South Korea. Kita kembali sapa untuk membahas apa saja bauran kebijakan yang akan dilakukan Bank Indonesia sepanjang 2024. Sudah bersama kami Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Firman Mohtar. Pak Firman, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskali, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Pak Firman. Ini kita langsung saja ngobrol dan membahas Pak, terutama melihat di 2024 ini perekonomian global, lalu juga ada pertumbuhan di Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Belum lagi arah suku bunga The Fed nih yang sepertinya higher for longer, ditambah masih ada ketegangan geopolitik. Menurut Bank Indonesia, bagaimana potensinya, terutama mungkin ada rambatankah ke perekonomian Indonesia? Terima kasih Mbak Paskali. Secara ringkas saya sampaikan hasil diskusi dari rapat Dewan Gubernur pada bulan Desember lalu, mendiskusikan bahwa secara umum kami melihat pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 akan lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2023 yang lalu. 2024 ini kami perkirakan akan tumbuh sekitar 2,8%. Relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sekitar 3% ini. Perkembangan ini tentu akan berpengaruh terhadap bagaimana transaksi perdagangan dunia dan juga ekspor impor Indonesia tentunya. Kondisi ini salah satunya tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan inflasi.
yang dalam perkembangan terkini memang menunjukkan sudah dalam tren melambat, termasuk di Amerika Serikat. Yang menjadi permasalahan inflasi yang tinggi ini kemudian mengakibatkan suku bunga kebijakan di negara maju termasuk di Amerika Serikat ini akan bertahan tetap tinggi, meskipun kami perkirakan sejalan dengan tren inflasi yang melambat tersebut, Amerika Serikat melalui Fed Fund Rate-nya kami perkirakan akan mulai menurun di semester kedua mendatang. Saat ini kami perkirakan akan bertahan tinggi sampai dengan semester pertama, baru semester kedua akan menurun, Mbak Paskalis. Ada potensi fund atau the Fed ini suku bunganya melambat di semester 2 tahun depan, begitu juga dengan inflasi, tapi kondisi global ini tentu akan berpengaruh dengan nilai tukar rupiah. Bagaimana asesmen BI terhadap ketahanan nilai tukar rupiah sampai 2023 tahun lalu, dan mungkin di 2024 ini apa saja Pak Firman yang perlu diwaspadai? Jadi perkembangan suku bunga kebijakan negara maju termasuk Amerika Serikat yang sudah melandai meskipun masih pada level tinggi ini memberikan persepsi positif kepada investor di pasar keuangan global. Perkembangan terakhir di Desember lalu kita melihat aliran modal ke negara berkembang termasuk ke Indonesia sudah mulai mengalir. Dan ini berdampak pada mulai menguatnya mata uang di berbagai negara berkembang termasuk di Indonesia. Kita lihat kemarin di bulan Desember rupiah menguat 1,1% dibandingkan dengan akhir November. Tentunya ini juga disupport bagaimana kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang dilakukan Bank Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kedepan tentunya kami perkirakan aliran modal akan terus mengalir ke negara berkembang termasuk di Indonesia sejalan dengan persepsi risiko yang semakin menurun tadi. Jadi suku bunga global sudah menurun, tentunya akan berpengaruh mengalirnya ke aliran modal ke negara berkembang termasuk Indonesia, Mbak Paskalis. Oke, di samping kondisi ekonomi global yang dinamikanya masih akan ada, di dalam negeri Pak Firman, kita akan masuk ke pesta politik di bulan depan, berarti sudah tahun politik nih. Nah, bagaimana dampak penyelenggaraan pemilu di awal tahun ini, karena Januari Februari ini sudah mulai bergerak, terutama untuk pencapaian target makroekonomi di 2024? Jadi berbagai kegiatan persiapan penyelenggaraan pemilu ini tentu akan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi kita. Kegiatan yang bertambah ini akan bertambah kepada meningkatkan kegiatan konsumsi yang kami perkirakan akan meningkat. Bahkan peningkatan sudah mulai terjadi di triwulan yang lalu. Ini pula yang kita lihat akan mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 ini akan berada pada kisaran 4,5 sampai 5,3 dan ke depan di tahun 2024 kami perkirakan sekitar 47 sampai dengan 5,3%. Ini tentunya dengan harapan bahwa kegiatan ekonomi domestik bukan hanya konsumsi, juga investasi sudah akan tetap baik. Investasi akan didorong oleh investasi non bangunan dan bangunan ditopang oleh proyek strategis nasional. Dan harapannya di second semester ekspor sudah mulai membaik sejalan mulai dengan perbaikan ekonomi global. Oke, ada sumbangsi konsumsi di dalam pesta demokrasi yang akan terjadi di tahun ini. Berarti ini juga menjadi langkah BI untuk terus menjaga inflasi. Nah, bagaimana langkah Bank Indonesia untuk menjaga inflasi tetap pada targetnya? Pak Firman, jangan dijawab dulu, nanti kita akan kembali dengan bahasannya usai jeda. Jangan kemana-mana saudara, Kompas Bisnis segera kembali. Pagi ini Kompas Bisnis masih bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mohtar. Pak Firman tadi sudah banyak ngobrol soal kondisi secara global, lalu juga assessment yang dilakukan Bank Indonesia. Apakah itu juga jadi salah satu faktorkah Bank Indonesia mempertahankan BI rate di RDG terakhir di 2023, Pak Firman? Saya sampaikan tadi bahwa memang kondisi global ke depan memang akan lebih lambat dari perakiraan kita, namun kami tetap mencermati risiko global yang memang harus kita terus lebih berhati-hati, tetap berhati-hati. Dalam perkembangan itu di RDG kemarin Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan BI rate, suku bunga kebijakan Bank Indonesia tetap pada level 6%. Langkah ini sebagai cerminan tetap bagaimana kebijakan moneter pro stability dalam kaitan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang belum
belum mereda. Dan di sisi lain ini sebagai langkah preemptif kita dan forward looking ke depan untuk tetap memastikan inflasi tahun 2024 tetap dalam kisaran target. Tahun 2024 kami targetnya adalah 2,5 plus minus 1%, Mbak Paskalis. Alhamdulillah di tahun 2023 kemarin inflasi IHK kita dalam kisaran dalam angka 2,61%. Dan ini turun jauh dibandingkan tahun 2022 sekitar 5,51%. Dan ini kita akan terus pertahankan ke depan, Mbak, dengan berbagai langkah kita dan juga koordinasi dengan pemerintah. Oke, itu tadi langkah untuk menjaga inflasi. Selain itu juga tadi banyak dibahas adalah soal stabilisasi nilai tukar rupiah. BI punya beberapa instrumen seperti SRBI, SVBI, dan juga SUVBI, Pak Firman. Asesmen BI terhadap 3 instrumen tersebut, efektivitasnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar seperti apa, Pak Firman? Jadi berbagai instrumen yang kami terbitkan dalam triwulan terakhir kemarin adalah bagian dari instrumen kebijakan moneter yang pro market, yang pada intinya adalah untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pada akhirnya akan mendukung stabilitas perekonomian secara menyeluruh. Berbagai perkembangan ini SRBI kemarin sudah meningkat dalam catatan kami sampai dengan pertengahan Desember yang lalu SRBI sudah menyerap sekitar 229 triliun dan target untuk menarik inflow lebih baik di tengah imbal hasil yang menarik di pasar sekunder sudah masuk sekitar 52 triliun dan ini ada sekitar 23% dari SRBI. Sementara SUVBI sebagai instrumen moneter pro market dari sisi pasar falas sudah sekitar 421 juta dolar dengan secondary market sekitar 6 juta. Jadi perkembangan ini Mbak Paskalis pada gilirannya memang mendorong aliran modal masuk, sejalan juga dengan persepsi positif dari investor asing terhadap perekonomian kita, juga imbal hasil yang positif dan tentunya langkah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Pada gilirannya ini kita harapkan akan terus berlangsung ke depan stabilisasi nilai tukar rupiah dan akan mendukung juga pengendalian inflasi kita sesuai dengan target di tahun 2024. Oke, target di angka 2,5 plus minus 1% untuk 2024 inflasi. Tapi BI memang sudah punya bauran kebijakan yang dilakukan. Yang tidak kalah penting adalah tentu sinergi dengan pemerintah dan juga otoritas terkait untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga tadi menjaga target inflasi di angka 2,5 plus minus 1%. Apa langkah yang akan ditempuh terutama di sinergi ini, Pak Firman? Langkahnya terkait dengan pengendalian inflasi tentunya kita bisa lihat dari berbagai komponen inflasi itu sendiri. Dari sisi inflasi inti tentunya kami akan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitasnya sehingga akan tetap menopang inflasi yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi volatile food kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam wadah tim pengendalian inflasi pusat dan daerah dan didukung oleh GNPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa koordinasi ini juga mendukung pengendalian inflasi volatile food yang dalam perkembangan terakhir di bulan Desember di tengah dampak El Nino yang cukup berpengaruh, kita melihat bahwa volatile food di bulan Desember kemarin sudah turun sekitar menjadi 1,42% dari 1,7% di bulan November. Ini yang pada gilirannya memperpengaruh terhadap pengendalian inflasi kita secara keseluruhan. Kedepan tentunya koordinasi dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi ini akan kita terus lakukan, terutama untuk memitigasi risiko dari volatile food, inflasi pangan, dan juga tetap menopang pertumbuhan ekonomi. Oke, karena untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, rupiah dan juga inflasi tidak bisa sendiri, semua harus dilakukan dengan perannya masing-masing termasuk Bank Indonesia dengan bauran kebijakan yang sudah dilakukan. Pak Firman, terima kasih pagi ini sudah berbincang di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi Pak Firman, sehat selalu. Terima kasih Mbak Paskalis, sehat selalu.